Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Kepausan telah mencapai puncak kekuasaan politiknya di Eropa pada masa Innocentius ketiga. Kematiannya pada tahun 1216 diikuti oleh periode gerhana dan akhirnya malapetaka. Para paus terus berjuang untuk mendapatkan supremasi melawan Germany's Holy Roman Emperors, Kaisar Romawi Suci Jerman. Namun, perang panjang antara kepausan dan kekaisaran telah melemahkan kekuasaan istana kekaisaran dengan melemahkan persatuan nasional Jerman. Ancaman terhadap kemerdekaan kepausan bukan lagi datang dari Jerman, melainkan dari Prancis. Monarki Prancis tumbuh dalam kekuatan yang mencapai tingkat berbahaya dari sudut pandang kepausan di bawah pemerintahan King Philip the Fair, memerintah dari 1285 sampai 1314. King Philip adalah seorang tiran kejam yang percaya bahwa dia memiliki otoritas mutlak atas semua urusan Prancis. Konflik pecah antara King Philip dan Paus Boniface ke-8, memerintah 1294 sampai 1303. Ketika pada tahun 1295 King Philip memungut pajak dari klerus Prancis untuk membiayai perang dengan Inggris. Para klerus Prancis mengadu kepada Boniface, Paus Boniface, yang mengeluarkan dekret ekskomunikasi terhadap semua orang yang mengenakan atau membayar pajak tersebut tanpa izin kepausan. King Philip menanggapinya dengan melarang ekspor emas dan perak dari Prancis yang melumpuhkan perekonomian Roma. Paus Boniface ke-8 harus berkompromi mengizinkan klerus Prancis untuk memberikan kontribusi sukarela pada perang King Philip. Kemudian pada tahun 1301 Paus Boniface ke-8 mengirimkan utusan kepausan, yaitu Bernard dari Saiset, ke istana King Philip untuk mengadukan berbagai tindakan sewenang-wenang King Philips, termasuk perampasan properti gereja. King Philip menangkap Bernard dan didakwa melakukan pengkhianatan tingkat tinggi. Paus Boniface ke-8 memerintahkan pembebasan Bernard, memanggil King Philip ke Roma. King Philip mengadakan majelis nasional yang terdiri dari bangsawan, klerus, dan rakyat jelata Prancis untuk mendukungnya. Paus Boniface ke-8 bereaksi pada tahun 1302 dengan mengeluarkan papal bull yang terkenal Unam Sanctam, yang memuat klaim-klaim politik dan spiritual yang paling agung atas kepausan. Ada satu tubuh dan satu kepala dari satu-satunya gereja Katolik ini, bukan dua kepala seperti monster. Dan itu adalah Kristus. Dan wakil Kristus adalah Petrus dan penerus Petrus.
baik spiritual maupun pedang sipil, berada dalam gereja. Kami mendeklarasikan, menyatakan, mendefinisikan, dan mengumumkan bahwa demi keselamatan setiap umat manusia mutlak perlu untuk tunduk pada Paus Roma. Lalu, tanggapan dari King Philip sendiri adalah menyatakan Paus Boniface ke-8 tidak layak menduduki tahta kepausan, dan ia memanggil Paus untuk menghadap konsili seluruh gereja. Parlemen Prancis, klerus Prancis, dan Universitas Paris semuanya bergabung dalam deklarasi ini. Paus Boniface ke-8 bersiap untuk mengekskomunikasi King Philip. Tetapi sebelum dia dapat melakukannya, Raja Prancis ini telah menculik dan memenjarakan Paus Boniface ke-8. Agen King Philips menuntut agar Boniface ke-8 mengundurkan diri. Namun dia, Paus, menolak. Sekutu menyelamatkan Paus dari penjara. Namun Paus Boniface ke-8 meninggal sebulan kemudian dalam keadaan tua dan hancur. Sementara perjuangan masih berkecamuk. Kepausan berada dalam masalah serius. King Philip telah mengajukan banding kepada opini nasional Prancis untuk menentang klaim Roma, dan dia berhasil. Nasionalisme sebagai kekuatan politik dan anti kepausan telah hadir di kancah Eropa. Hal terburuk bagi kepausan masih akan terjadi ketika penerus Paus Boniface ke-8, yaitu Paus Benedictus ke-11 yang memerintah tahun 1303 sampai 1304, meninggal setelah hanya memerintah selama 8 bulan. Faksi Kardinal Prancis berhasil memilih seorang Paus Prancis, Clement kelima, memerintah 1305 sampai 1314. Clement adalah orang lemah yang hanya menjadi alat King Philips. Dia tidak pernah menginjakan kaki di Roma, dan setelah 4 tahun berkeliaran di Prancis Selatan, Clemens pada tahun 1309 mendirikan istana kepausan di Avignon, sebuah kota di sungai Rhone, dikelilingi oleh wilayah Prancis dan berada di bawah pengaruh politik Prancis. Kepausan tetap berada di Avignon selama hampir 70 tahun, 1309 hingga 1377, terikat pada monarki Prancis dan kebijakan-kebijakannya. Mereka yang memusuhi Prancis menyebut periode ini sebagai penawanan kepausan oleh Babilonia. Ada 7 paus pada periode ini, semuanya orang Prancis, dan mereka memastikan bahwa sebagian besar kardinalnya juga orang Prancis. Kepausan Avignon mempunyai dampak buruk terhadap prestis dan pengaruh jabatan paus. Menurut teori Katolik, Rasul Petrus pernah menjadi uskup Roma dan oleh karena itu menjadi paus pertama. Itulah sebabnya gereja dan uskup Roma adalah yang terpenting. Dengan para paus yang kini berada di Avignon tercabut dari kedudukan bersejarah mereka di Roma, tampaknya bagi banyak orang bahwa kepausan telah kehilangan identitas aslinya dan hanya menjadi pion politik di tangan raja-raja Prancis. Kepausan Avignon menyebabkan beberapa serangan luar biasa terhadap kepausan oleh para pemikir Kristen. Kebanyakan dari mereka berasal dari Kekaisaran Romawi Suci yang bahkan lebih memusuhi kepausan karena kini berada di bawah dominasi Prancis. Kritik paling radikal terhadap klaim kepausan dilontarkan oleh pelajar Inggris William dari Ockham 1287 sampai 1347 dan Marsilius dari Padua, Italia 1280 sampai 1343. Simak kelanjutannya pada video episode berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.